saya itu karena udah punya aplikasinya, kita bisa buka lewat aplikasi gitu loh. Tapi yang di aplikasi ini juga kita bisa lihat gitu loh, siapa-siapa aja yang masuk, jam berapa, dan pakai kartu yang mana. Kartunya ini, jadi tinggal di tap aja, dia otomatis dia buka ya. Begitu dia tutup, magnetnya ada di sini sebenarnya. Jadi dia otomatis kunci sendiri. Nah, berapa detiknya teman-teman bisa atur juga di aplikasi. Nah, untuk buka dia memang nggak perlu pakai kartu karena untuk safety reason. Misalnya kalau kebakaran atau apa kan orang mau cepet, jadi dia bisa pilihannya putar, ini udah kebuka. Atau pilihannya adalah tekan tombol ini. Gitu. Nah, ini semuanya pakai baterai. Baterainya di sini kan tadi kan. Nah, kalau sampai baterainya habis misalnya, kan posisi baterai di dalam nih, tetap bisa dibuka karena di sininya ada docking USB buat power bank. Jadi dipakai power banknya teman-teman, ngecas di sini, nanti dia bisa aktif lagi, kita bisa buka ya. Habis itu ya masuk kita ganti baterai. Nah, ini sistem kontrol yang menurut saya bagus karena kalau kita bisa kontrol kayak gini kan kita bisa tahu siapa penghuni yang masuk dan sebagainya. Terus yang kedua adalah ini saya akhirnya belajar gitu ya supaya nggak kotor. Ini pakai rak sepatu biar lebih rapi lah, karena kalau udah taruh sini kan orang masuk ke kamarnya jauh lebih rapi ya. Nah, kosnya ada 23 kamar penonton nih ya. Saat ini posisinya sebenarnya penuh. Jadi kita lagi satu lagi mau masuk sih. Tipenya sama. So konsep kita ada what you see, what you get gitu. Jadi adik saya udah punya rekamannya gitu ya. Jadi kita tinggal kirim nih videonya kayak gini. Jadi apapun yang ada di video itu yang didapatkan oleh teman-teman sekalian gitu pada saat penghuninya mau masuk. Oke, terus kita mungkin masuk ya. Jadi kalau masuk lebih banyak peminat sebenarnya kalau kamar mandi dalam itu cewek sebenarnya. Ya, tapi begitu udah masuk dan nyaman, justru kayaknya yang cewek lebih banyak ngajak temennya yang lain. Gitu. Cowok kan biasanya nggak terlalu bersosialita gitu gimana kan gitu ya. Kasusnya malah si cowoknya itu direkomend dari penghuni yang cewek justru teman kantor. Jadi cewek biasa lebih talkatif ya untuk rekomend. Ya, pengalaman kita kayak gitu. Karena banyak kan yang kita alami yang keluar itu bukan karena dia nggak betah, tapi dia pindah kantor lokasinya. Jadi ya karena jauh mereka gitulah. Kita masuk aja. Ini lampunya saya pakai motion gerak. Jadi kalau orang udah nggak gerak berapa lama dia akan mati sendiri. Gitu. Jadi lebih irit lah, hemat gitu ya. Nah, ini kebetulan kamarnya ada satu yang udah di book, tinggal nunggu masuk. Cuman buat teman-teman lihat, jadi ini masuknya, monggo. Ada hal yang penting adalah mungkin apa yang teman-teman lihat itu yang didapetin sama calon penghuninya, basically. Nah, yang paling penting satu adalah ini udah parkit gitu ya, ukuran 4 mili, jadi sangat nyaman sekali. Terus sudah smart TV, ini udah smart TV. Udah kalau nanti mereka bawa Google, udah bisa Google Assistant connect langsung. AC setengah PK, daikin kita kayaknya. Terus sudah dapat lemari. Nah, ini dari Bro Antoni nih, rekomendasi nih. Bro Antoni punya rekomendasi ini buat orang mau tidur nyaman gitu ya. Terus kalau untuk lampu baca, nah tadi meja juga nih jati Belanda konsepnya gitu ya. Jadi kualitasnya baik gitu ya. Sama tempat duduknya saya ada 2 model sih. Ada yang kayak begini, ini lebih kokoh, ada lagi yang lebih milenial gitu ya. Jadi ini bukan air galon teman-teman, masuknya sini. Ini reverse osmosis. Jadi dari air keran disaring langsung bisa minum. Nah, ini udah ada air dingin dan air panasnya.
model airnya namanya reverse osmosis. Reverse kebalikan. Reverse osmosis ya. Ini kan, ini toiletnya, kamar mandi di luar kita. Ini saya rombak total semuanya, ini dari keramiknya, dari itu semuanya supaya kelihatan nyaman. Kamar mandi jadi rasionya 1:3 sampai 1:4. Kalau lihat di sini kan koridornya 5 kan, berarti dapat 2. Nanti ada yang 6 dapatnya 2 gitu ya. Terus ada baiknya teman-teman juga main detail ya, kayak gini ya, nomor rumah kamar gitu, nomornya. Kita ke garasi dulu kali ya. Oh iya. Ini kartu yang sama yang tadi saya pakai, bisa juga dipakai untuk bukanya. Jadi integrated dengan satu kartu doang, ya orang nggak bawa banyak kartu gitu. Garasi dia harus pakai kartu. Nah, ini sama kan, auto lock juga. Terus ya tempat helm dan sebagainya kita beresin. Ini penting nih, pemadam kebakaran, apa kita siapin juga gitu ya. Ke atas ya. Ini membantu nih, buat malam-malam ada pencahayaan gitu. Kalau saya cuma sediain air hangat tiap hari, air panas berontan nih. Jadi mereka yang sendiri mau buat teh, kopi, ya tiap pagi disiapin satu kayak beginian air. Mereka yang gitu sendiri ya. Ya, karena kalau yang pakai itu kan terlalu berat kan uang listrik ya kan. Jadi air hangatnya di sini, air dinginnya disenuh sama air normal gitu yang tadi ya. Nah, ini kita ada elephania mat juga kalau ada yang mau belanja, monggo gitu ya. Ini elephania mat. Jadi bisa belanja. Tinggal mau pilih misalnya saya mau beli ringless gitu ya. Tinggal ke sini. Cari ringlessnya di mana. Nanti dia keluar QR code-nya, tinggal bayar pakai OVO, GoPay dan sebagainya. Jadi bisa minimal kecil lah untuk penghuni gitu ya. Nggak dapat kecolongan Pak? Udah di cover asuransi oleh Elephania Mat-nya tuh. Nah, internet ya, good question, thank you ya. Nah, jadi kita sistemnya pakai Mikrotik. Ini nama access point-nya, pemancar Wi-Fi-nya. Satu ini sebaiknya idealnya 4-5 kamar. Satu ini ya. Jadi kalau teman-teman, kalau saya kan ada 23 ya, anggap 24 lah. Jadi saya punya 6. Jadi satu di sini, satu lorong situ, satu sini, satu. Jadi 3 per lantai, ya kan? Si internet ini sistemnya Mikrotik, jadi udah sistem kayak hotel. Kalau teman-teman buka gitu ya, Wi-Fi-nya gitu ya. Coba aja cari yang. Nah, habis itu kan pop-up kan kayak hotel kan. Masukinnya loginnya, guest, passwordnya. Nah, habis itu teman-teman bisa tes speednya. Itu dicekek sebagai tamu, cuma boleh 1 Mbps. Gitu. Tapi kalau sebagai penghuni, teman-teman defaultnya saya kasih 20 Mbps per orang. Udah kayak punya di rumah sendiri kan, gitu kan. Nah, sekarang teman-teman masukin login tapi pakai ini. Ini user ID, passwordnya ini. Passwordnya juga sama. Sama. Iya, harus agak gaya. Iya, karena kan enggak mau. Nah, sekarang tes lagi kecepatan yang pakai tadi, dapatnya berapa? Kalau ke providernya gimana? Kita ambilnya Pak. Jadi providernya modemnya berapa? Kenceng banget, Pak. Kenceng banget ya. Nah, setiap profile itu beda-beda. Sekarang saya juga sama kan, saya pakainya, nah saya punya dapat aksesnya yang full speed. Bisa tes saya punya ya, tadi ya. Gila, kenceng banget. 150. Nah, ini kalau begitu teman-teman buat di sini desainnya, maka teman-teman bisa membatasi. Contohnya ya, tadi passwordnya mereka setiap kamar bisa punya passwordnya sendiri. Jadi unik terhadap masing-masing. Terus yang kedua adalah
kita bisa batasi per kamar itu boleh bawa berapa device. Ini 3. Itu pakai username yang sama ya? Dengan user ID dan password yang sama. Bisa dikasih speednya, dibatasi. Kayak tadi aku, guys kan aku cekek cuman satu. Sedangkan yang lain saya kasihnya misalnya 20. Tapi kalau ada yang bayar nambah, kayak ini contohnya nambah. Kita tinggal pencet doang. Tinggal pencet doang. Nambah Itu berapa dia yang, ya ternyata ya? hah? Nambah berapa ya? Ini tambah 50.000 dia sebulan. Saya kasih lagi tambah. Jadi 30, terus device-nya saya kasih tambahan 4-5 device. Terus satu lagi yang CCTV ya, penting juga teman-teman. Ini menurut aku merek yang paling bagus so far yang saya pakai. Permasalahannya yang itu rekamannya bro. Lu rekamannya kan tergantung SD card yang di dalam itu kan. Nggak bisa terlalu lama. Ini saya bisa sampai kayak kemarin tuh ada sampai orang depan kecolongan barang aja pakai CCTV saya untuk lihat siapa yang nyolong handphonenya gitu ya. Itu yang bisa dipakai bro. Sama satu lagi adalah playbacknya cepet. Ini yang Naik darah cuma 2 hari. speednya cepet. Ini by the way saya connect dari luar nih, internet masuk ke sini. Jadi saya bisa dari luar pun bisa buka dan cara dia playbacknya cepet sekali gitu. Tipis.